Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Lalu Kromaziz. Dan saya Deseni Sutradewi. Saya Siska Wulandari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang latar belakang lahirnya IPS di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya IPS di Indonesia. Latar belakang lahirnya IPS. Ide IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah tersebut pertama kali digunakan sebagai nama sebuah lembaga yang diberi nama Committee of Social Studies. Lembaga ini merupakan himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial tingkat sekolah dan ahli-ahli ilmu sosial yang mempunyai minat yang sama. Nama lembaga ini kemudian dipergunakan untuk nama kurikulum yang mereka hasilkan, yakni Kurikulum Social Studies. Nama Social Studies makin terkenal ketika pemerintah mulai memberikan dana untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Kurikulum tersebut akhirnya dikembangkan dengan nama Kurikulum Social Studies. Di Indonesia, Social Studies dikenal dengan nama Studio Sosial. Baiklah, latar belakang lahirnya IPS dilihat dari dua aspek, yaitu pertama, latar belakang sosiologis. Tinjauan terhadap latar belakang sosiologis difokuskan pada lahirnya IPS yang pada awalnya bernama Social Studies. IPS dengan nama Social Studies pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah Ruby di Inggris pada tahun 1827. Dr. Thomas Arnold, direktur sekolah tersebut, adalah orang pertama yang berjasa memasukkan IPS atau Social Studies ke dalam kurikulum sekolah. Setelah yang kedua yaitu latar belakang pedagogis. Di samping sebagai reaksi atas keadaan masyarakat seperti di Inggris, Amerika, Indonesia, lahirnya IPS juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi latar belakang pedagogis dikembangnya IPS. Mengingat berbagai kemiripan dan kegunaannya bagi pembina masyarakat Indonesia, maka pengembangan IPS di dunia pendidikan di Indonesia merupakan kebutuhan pedagogis sebagaimana halnya pengalaman di Inggris dan Amerika Serikat sebagai wahana pembina sikap sosial bagi peserta didik. Dengan mempelajari IPS, peserta didik diharapkan akan menjadi warga masyarakat yang tidak individualistik, yang hanya meningkatkan kebutuhan sendiri dan mengesampingkan kebutuhan orang lain atau warga masyarakat lainnya. Sebaliknya, mereka diharapkan menjadi warga masyarakat yang memiliki watak sosial yang selalu sadar bahwa hidupnya hanya dapat berlangsung bersama dan bekerja sama dengan orang lain. Dan orang lain hanya mau hidup bersama dan bekerja sama bila mendapat perlakuan yang baik dari mereka. Baiklah, ada 3 tradisi pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, kemudian pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial, dan yang terakhir pembelajaran IPS sebagai inquiry yang reflektif. Yang pertama, pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan strategi pengajaran IPS yang berhubungan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan, pandangan, dan nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sesuai dengan kekayaan nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan peserta didik dan guru yang mengajarkan IPS. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi. Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan proses pewarisan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Pewarisan budaya ini merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai yang baik dan disepakati oleh masyarakat. Yang kedua, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial. Pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat berpikir secara kritis, mampu mengobservasi dan meneliti seperti apa yang dilakukan oleh ahli ilmu sosial. Tujuan pengajaran IPS sebagai ilmu sosial adalah menciptakan warga negara yang mampu belajar dan berpikir secara baik seperti yang dilakukan oleh ahli ilmu sosial. Cara berpikir demikian harus menjadi landasan untuk menanggapi, menginterpretasikan, dan menggunakan pengetahuan sosial. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran IPS sebagai inquiry reflektif. Inquiry dalam bahasa Indonesia berarti pertanyaan atau pemeriksaan, sedangkan inquiry pada konteks IPS tidak hanya berarti pertanyaan atau pemeriksaan, tetapi lebih luas daripada pengertian tersebut. Jadi, pengertian inquiry tidak hanya terbatas pada pertanyaan atau pemeriksaan,
tetapi meliputi pula proses penelitian, keingintahuan, analisis, sampai dengan penarikan simpulan tentang hal-hal yang diperiksa atau diteliti. Dalam rangka pengajaran IPS, wawasan inquiry ini diarahkan kepada kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan menjadi orang yang secara bebas dapat memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Konsep inquiry reflektif yang diterapkan pada IPS sebagai inquiry reflektif diambil dari filsafat John Dewey yang mulai berkembang pada permulaan abad ke-20. Pengajaran IPS sebagai inquiry reflektif atau sebagai proses penelaahan dan pemikiran yang mendalam merupakan teknik atau strategi pembelajaran yang bermanfaat dalam membina peserta didik menjadi kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Kesimpulannya, latar belakang lahirnya IPS di Indonesia yaitu IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat yang nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. IPS di Indonesia dinamakan dengan studi sosial. Latar belakang lahirnya IPS dibagi menjadi dua aspek, yaitu latar belakang sosiologis dan latar belakang pedagogis. 3 tradisi pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Yang kedua, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial. Dan yang ketiga, pembelajaran IPS sebagai inquiry yang reflektif. Mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai latar belakang lahirnya IPS di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.